di antara kita sebenarnya saling memberikan pendapatnya sesuai dengan orang. Oke, bersatu tolong dan saya Noval. Jadi kita nanti seperti di pertemuan kemarin akan membahas salah satu topik-topik yang sedang hangatnya dibicarakan. Lalu nanti Anda bisa mengungkapkan pendapatnya atau salahnya mengenai topik yang akan kita bahas. Sudah paham kan Anda? Oke, kalau begitu nanti di kegiatan kita kali ini Ibu harap seperti kegiatan sebelumnya Anda bersemangat, terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, tidak menutup-nutupi apa yang ada di dalam pikirannya maupun perasaannya. Selain itu, Ibu harap Anda semua dapat menjaga kerahasiaan yang akan kita sampaikan di kegiatan kita kali ini. Karena jika nanti ada terdapat salah satu hal yang sekiranya tidak pantas diketahui orang lain, maka Ibu harap kita dapat menjaganya rapat-rapat hanya di ruangan ini saja. Apakah Anda sepakat? Oke, jadi Anda kesini datangnya sukarela ya? Itu karena kita sudah mengenal satu sama lain, sudah di pertemuan ketiga ada Anugrah, Raihana, Rana, Noval dan juga Ridho. Ibu ucapkan terima kasih sudah memenuhi undangan Ibu lagi di pertemuan kita yang kali ini. Oke, sebelumnya karena kita sudah berkenalan, Ibu harap nanti dapat dengan terbuka dan nyaman untuk menyampaikan pendapatnya satu sama lain ya Nanda. Bagaimana Nanda tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Ruangannya bagaimana? Oke, sudah nyaman ya ruangannya maupun tempat duduknya. Nah, apakah Anda sudah siap untuk mengikuti kegiatan kali ini? Siap Bu. Ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu lihat muka Anda karena mungkin masih pagi ya, masih pada lesu. Nah, kalau gitu Ibu ada satu ice breaking. Nah, tapi sebenarnya bisa dibilang ini tebak-tebakan. Anda mau? Oke, nanti Ibu akan bilang Ibu akan punya beberapa donat, ataupun banyak donat. Jadi nanti Ananda menebak berapa donat yang Ibu ataupun Ananda miliki. Bisa? Oke, Ibu mulai ya. Donat. Rana, ada berapa donat? 8. Salah. Gimana yang lain? Berapa Noval? 9. Salah Noval. 1. Salah. 7. Salah. Salah jawabannya. Rana punya 3 donat. Paham Bu. Oke, kita lanjut ya. Mau kita lanjut? Ini ya. Donat. Raihana punya berapa donat? Saya Ya. 4. 2 Bu. 5 Bu. Ya Bu, 5 Bu. 3. 5 Bu. Jawabannya ada 5. 4. Yeay. Oke, berarti Novel sudah mengerti ya. Oke, gimana dengan yang lain? Mau kita lanjut atau enggak? Ayo Bu, lanjut. Ya Bu, lanjut. Nah, donat. Ibu ada berapa donat? 2. Ridho? Rana? Anugrah 2. Ibu sayang sekali Ibu tidak punya donat. Jadi di dalam kata donat ada huruf apa saja? 5. D, O, N, A, C. Yang tadi Ibu ada berapa? Jadi nggak ada ya. Agak sudah paham? Serius kan? Serius kan ya? Serius kan? Aku mikirnya kayak donat. Nah, juga nih, itu nih. Kita berenam. Nanti Ridho punya 2 donat. Berarti otomatis kalau itu aku 2. Karena salah satunya. Ya, aku bikin donatnya juga. Iya, aku belum nanya. Udah kan? Kelihatan kan? R A Y H Itu A N A
ke Iya. Oke, lo ya. Iya. Donat. Oke, sudah semangat ya kita untuk mengikuti kegiatan ini. Dan berarti Anda sudah siap masuk kegiatan ini kita? Oke, nah kalau begitu pada pertemuan kali ini Ibu akan meminta kepada Ananda untuk memberikan saran topik apa yang akan kita bahas hari ini. Bisa? Oke, siapa dulu nih yang mau memberikan saran? Silakan yang duluan. Manajemen waktu, boleh. Siapa yang lain? Oke, Hana. Kecanduan main ML, boleh. Yang lain bagaimana? Hana? Sering pakai AI. Gimana yang lain? Nova dan Ridho? Nah, itu nanti prokrastinasi, Bu. Prokrastinasi. Gimana Ridho? Kita dengan berada di waktu. Manajemen waktu. Berarti kita ada 4 topik ya. Ada pilihan 4 topik, yaitu manajemen waktu, kecanduan main Mobile Legends, keseringan menggunakan AI, dan juga tadi dari Nova ada prokrastinasi. Nah, dari keempat topik ini menurut Anda kita akan membahas yang mana? Silakan Ridho. Kecanduan main ML. Kecanduan main ML, boleh. Yang lain gimana? Ya, saya juga setuju. Kecanduan main ML. Ya, saya katakan. Oke, berarti kita luaskan ke game online ya. Gimana dengan Rana dan Setuju? Setuju. Oke, berarti pada pertemuan kali ini kita akan membahas kecanduan game online. Karena tadi Mobile Legends katanya terlalu sempit ya. Oke, nah menurut Ananda nih, gimana sih orang yang sudah bisa dikatakan kecanduan main game online itu? Silakan Rana. Mungkin kayak ada waktu luang langsung main game atau padahal dulu dijelasin di depan langsung main game, jadi kayak nggak mikirin situasi, pokoknya main game. Berarti di segala situasi dia inginnya main game aja, nggak peduli ada siapa dan di mana, dia pokoknya main game. Tepuk tangan dulu untuk anak. Oke, silakan Hana. Perasaannya gak enak tuh kalau nggak main game. Oke, perasaannya nggak enak ya. Oke, gelisah berarti ya. Kecanduan. Kecanduan, karena dia kecanduan makanya dia gelisah kalau nggak main game ya. Oke, tepuk tangan untuk anak. Gimana dengan anak-anak yang lain? Silakan Nova. Dia nggak tahu waktunya, Bu. Misalnya dia main pada malam, jadi dia nggak tahu waktunya. Padahal waktu itu udah waktu tidur, tapi dia bisa main game. Terus ada juga waktu makan, bisa main game. Waktu belajar, bisa main game. Dia nggak tahu waktu belajar. Oke, bagus sekali Nova. Berarti tadi hampir sama ya penjelasan antara Nova dan Rana. Dia tuh nggak tahu waktu, nggak tahu situasi dan kondisi. Pokoknya dia maunya main game aja sampai dia gelisah kalau nggak main game ya Hana. Nah, kalau begitu menurut Ananda itu termasuk yang kecanduan atau tidak kecanduan? Tidak kecanduan. Tidak kecanduan gimana nih menurut Ananda? Yang Ananda lakukan di kegiatan sehari-hari supaya nggak kecanduan nih? Oke, boleh Ridho. Belakangan Bu, jaga kecanduan lagi Bu, karena pernah sudah di kecanduan Bu, tapi beberapa tahun belakangan udah kecanduan lagi Bu. Saya mengatakan ke apa lagi, jadi untuk dibaca atau coba teman-teman. Oke, bagus sekali ya Ridho. Tepuk tangan untuk Ridho. Ridho sudah pernah kecanduan dan sekarang sudah tidak lagi kecanduan karena sudah mencari aktivitas yang positif ya Ridho. Bagus sekali. Nah, gimana dengan anak-anak yang lain? Gimana sih sebenarnya yang kita lakukan supaya kita tuh tidak dikategorikan kecanduan? Oke, silakan Rana. Sejujurnya saya bingung ya Bu, soalnya saya ada kecanduan game lagi, tapi jadi kecanduan yang lain Bu, kayak misalnya kecanduan nonton kayak drama Cina yang short itu. Oke, berarti Rana sebenarnya sama kayak Ridho udah gak kecanduan lagi tapi malah pergi ke hal yang lain kecanduannya. Oke, berarti bisa ibu tangkap kalau kita mau menghilangkan satu kecanduan kita harus mencari aktivitas yang lain yang sebenarnya harus lebih baik seperti yang ada. Tadi sudah ada pendapat nih dari Ridho dan Rana dengan mencari
mencegah ataupun mengatasi kecanduan kita yang sudah terlanjur keseringan main game online ini. Nah, kira-kira dari Ananda sendiri ada yang mau menyampaikan pendapatnya selain dari mencari aktivitas tadi? Silakan, Hana. Mungkin menjadi orang bermain handphone dulu. Jadi kita punya mindset nggak kecanduan hanya game online aja, tapi juga waktu untuk bermain media sosial dan lain-lain. Nah, itu kan berawal dari kita buat plan pagi-pagi untuk tugas-tugas kita di real life. Nah, nanti pasti bakalan teratur tuh bermain handphone itu kapan aja, jadi nggak ada tuh kecanduan. Oke, benar sekali ya Hana. Nah, benar sekali ya Imam Hana. Kita tuh bisa membuat jadwal ataupun membatasi penggunaan handphone kita. Misalnya, kita yang hari ini main game itu sampai 15 jam sehari atau bermain handphone yang 15 jam sehari, itu bisa kita potong-potong dulu. Misalnya besok kita berkomitmen nih kalau besok kita harus menguranginya 1 jam jadi 14 jam, besok lusa kita juga menguranginya 1 jam jadi tinggal 12 jam dan seterusnya sampai kita merasa kalau handphone itu bukan lagi alat utama yang bikin kita tuh harus lengket ataupun harus selalu sama dia. Apakah Anda mengerti? Ngerti. Oke. Nah, kira-kira nih kalau misalnya Anda melihat teman Anda tuh ada yang nggak bisa berhenti main handphonenya, gurunya lagi ngejelasin di depan, tapi teman Anda tuh main handphone ataupun main game, itu gimana reaksi dari Anda? Silakan bilang. Saya biasanya kirimkan klip video ketika Untuk bercerita yang gimana tadi dong? yang waktu ketika waktu bulan puasa bu yang sahur main game terus sholat main game itu stroke itu beda. Oke, bagus sekali ya Rido. Berarti kita memberikan dia pengingat supaya dia tuh nggak kecanduan main game karena bisa ujung-ujungnya tadi ada bisa kena stroke ya Anda kalau misalnya kita main handphone terus menerus. Nah, gimana nih dengan Anda yang lain? Dengan Anda berapa mungkin? Kalau situasi yang seperti tadi itu tidak selalu dulu. Berarti kita laporkan ya kalau dia lagi main game, Bu, dia lagi main game gitu. Bagus sekali ya Anda. Gimana dengan apa? Saya sepemikiran dengan Bunda. Kalau misalnya memang dia bermain pada saat belajar, laporkan dulu karena kan kadang sekolah itu dia memudahkan di semua, apalagi bermain game saat belajar. Bagus sekali ya Anda semuanya. Berarti kalau temannya ada yang main game, lebih baik kita laporkan. Atau kalau misalnya kita nggak takut melaporkannya atau lain sebagainya, kita bisa memberikan dia pengingat kalau bermain handphone terus-menerus itu tidak baik dan bisa ujung-ujungnya kena stroke. Gimana Anda sudah paham? Oke, kalau begitu Ibu harap Anda bisa nih berkomitmen agar tidak kecanduan ataupun dapat membantu temannya yang kecanduan game online. Gimana Anda? Ibu harap Anda bisa satu-satu nih menyampaikan komitmennya. Dimulai dari siapa? Silakan Novel. Bebas aja, Novel mau berbicara juga. Saya ingin berkomitmen bahwa saya akan mengalami batas penggunaan handphone saya, terutama saat bermain game dan lebih mengenali waktu-waktu di mana saya harus bermain game dan tidak bermain game. Oke, terima kasih Novel. Selanjutnya Anda. Saya berkomitmen untuk mungkin lebih melihat prioritas mana yang lebih baik karena kita bisa bicaranya berbeda Bu. Jadi mungkin bisa memprioritaskan dan mengingatkan teman yang juga kecanduan. Oke, terima kasih ya Rana. Selanjutnya. Saya berkomitmen keras selagi saya dapat bermain game selagi ada aja cukup.
dewasa untuk bermain game online ketika dimanapun bahwa kita ingin main game online. Dari tadi diberikan itu banyak jangan menjadi game mana kalau pernah dalam memang angka dan game juga bisa menguranginya ataupun mengatasinya bisa jadi kesibukan lain lebih bermanfaat. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih Ananda. Nah, Ananda yang lain ada yang ingin memberikan kesan dan kesimpulannya? Sama? Yang lain? Oke, berarti sependapat ya dengan Anda. Terima kasih kepada Anda semua. Nah, sekarang Ibu ingin meminta pesan kegiatan kita selanjutnya. Apakah Anda ada saran untuk Ibu atau bagaimana? Oke, terima kasih banyak ya Hana. Gimana dengan Ananda yang lain? Lanjut. Nah, Ya, berarti sepakat semuanya dengan Hana. Kalau begitu pertemuan kita selanjutnya akan kita laksanakan juga di hari yang sama, di ruangan ini juga dan di jam yang sama. Oke, Ibu harap Ananda semua masih mau membersamai kegiatan kita lagi ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda yang sudah memenuhi undangan Ibu hari ini, dan juga Ibu mohon maaf sekali kalau misalnya dalam pelaksanaan memilih kelompok kita hari ini Ibu ada kesalahan baik itu yang Ibu ucapkan maupun yang Ibu lakukan. Nah, sebelum kita